kita lihat di RPS kita untuk kali ini ya. Oke, di RPS kita sebagaimana RPS ya, untuk hari ini kita akan memahami ya ukuran-ukuran pemusatan ya, ukuran-ukuran pemusatan data, kemudian variasi data, Z-score dan perbandingan data. Nah, untuk ukuran pemusatan, variasi ya, itu sudah beberapa kali kita bahas, singgung ya di pertemuan sebelumnya. Untuk Z-score dan perbandingan data kita akan lebih mendalam di pertemuan kali ini. Dan ukuran pemusatan juga kita akan lebih mendalam lagi dan variasi di pertemuan kali ini. Ya, untuk pertemuan kali ini ya terkait dengan statistika deskripsi. Statistika deskripsi ini umumnya terkait dengan ya ukuran pemusatan, ukuran variasi. Ukuran pemusatan ya minggu kemarin kita sudah sampaikan, sudah memahami bahwa terdapat misalkan ada mean, median, modus, kemudian dari berbagai ukuran pemusatan itu mana sih yang robust atau kekar terhadap nilai pencilan atau nilai yang ekstrim ya. Nah, selain itu kita akan mencoba eksplorasi data. Ya, di mana eksplorasi data ini adalah ya, menentukan bagaimana langkah selanjutnya ya. Kita ingin mengetahui karakteristik data ya, identifikasi data sebelum melakukan analisis selanjutnya. Eksplorasi data ini diperlukan ya ketika memang kita akan menggunakan tools yang tepat ya. Statistik ini sekali lagi saya sampaikan adalah tools ya. Tools yang tepat ya, mirip mungkin ketika kalian misalkan ya, ketika kita ingin mengambil bawang dari tanaman bawang ya, tergantung kita cukup menggunakan skop atau harus menggunakan cangkul. Nah, kita perlu nih di sini eksplorasi tanamannya tanaman apa ya, kemudian akarnya seperti apa, ketika kita mencabut harus pakai apa. Nah, ini ada kita perlu eksplorasi sama seperti data. Kita perlu eksplorasi data ini karakteristiknya seperti apa. Cara memahami karakteristik data minggu pertama ya kita sudah sampaikan, minggu kedua sudah ada ya. Cara memahami karakteristik data salah satunya yaitu menggunakan pola sebaran data atau histogram data bisa. Nah, dari eksplorasi data ini nanti kita akan ketahuan analisis selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan coba perbandingan data. Apakah data yang diperbandingkan ini misalkan setara, sebanding ya, atau tanda kutip kalau kemarin di grafik itu katanya ada grafik yang menyesatkan. Ya, apakah perbandingan data ini menyesatkan atau setara sehingga kita dapat perbandingkan. Misalkan saya dapat membandingkan apel dengan apel, ya, bukan apel dengan jeruk seperti itu. Ya, ini akan berbicara seperti itu terkait dengan statistika deskripsi, eksplorasi dan perbandingan data. Oke, sudah jelas ya terkait RPS-nya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang ditanyakan? Belum? Ya. Untuk bahan sudah saya sampaikan di ini ya. Untuk bahan sudah disampaikan di Google Classroom ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan ya, saya akan mulai untuk pertemuan ketiga ini ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Silakan bahannya bisa sambil dibuka ya. Di Google Classroom ada. Hari ini kita akan berbicara terkait deskripsi, eksplorasi dan perbandingan data. Sebelumnya saya akan menyampaikan ya review terlebih dahulu ya. Oke, review terlebih dahulu. Bab 1 kemarin kita berbicara apa ya? Minggu pertama? Ada yang masih ingat? Minggu pertama kita berbicara apa? Masih terdengar suara saya? Masih Pak, mohon izin menjawab Pak. Oke, silakan Pak. Minggu pertama kira-kira tentang pengertian seperti statistika, data, bagaimana perbedaannya. Terus ada tentang
Untuk ada jenis-jenis data, dilihat dari sumbernya, dilihat dari jenisnya. Oke. Gitu. Baik. Ya, Pak. Kalau untuk chapter 2-nya, bab 2-nya kita berbicara apa minggu kedua? Minggu kedua ada yang sampaikan kira-kira waktu minggu kedua kita berbicara apa? Oke ya. Terima kasih Mbak. Ya benar, minggu pertama kita fokus sebenarnya terkait dengan apa itu statistika, apa itu statistik, dan terutama terkait dengan bagaimana mengumpulkan data. Ya, tahap pertama dari statistika adalah bagaimana mengumpulkan data. Ya, ilmu statistika adalah ilmu yang mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data? Collecting data. Ya, minggu pertama kita berbicara mengenai bagaimana mengumpulkan data. Oke, baik dipilah dari sumbernya, data sekunder, data primer. Oke, kemudian jenisnya numerik, ya, kategorik, ya, kemudian skalanya, Noir, ya, kemudian teknik mengambil sampelnya, toolsnya, ketika dia sekunder, toolsnya apa, ketika dia primer, toolsnya apa. Misalkan untuk sekunder, toolsnya saya mengambil data dari database kepabeanan dan cukai atau database perpajakan. Udah. Atau secara data primer, toolsnya ada menggunakan survei, polling, ya, kemudian wawancara, misalkan seperti itu adalah toolsnya ya. Bagaimana kita tahap pertama itu adalah collecting data di minggu pertama. Kemudian lanjut ke minggu kedua, kita berbicara bagaimana menyimpulkan, meringkas, bukan meringkas ya, meringkas summary ya, meringkas data dan memvisualisasikan. Ya, data yang begitu banyak kita ringkas dan kita visualisasikan data tersebut sehingga kita akan mengetahui bagaimana karakteristik data. Nah, di sini ya, bagaimana mengetahui karakteristik data. Ya, mengetahui karakteristik data ini adalah salah satu sebenarnya teknik dari eksplorasi data. Ya, sana bab 1, bab 2. Nah, bab 3 sekarang kita berbicara meringkas, lebih meringkas ya, meringkas kembali menggunakan deskriptif ya, statistika deskriptif, yaitu bagaimana ukuran pemusatannya, ukuran variasinya, kemudian ada eksplorasi data dan perbandingan data. Ya, mudah-mudahan tahapannya dipahami ya dari statistik ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk deskriptif data hari ini kita fokus pada ukuran pemusatan dan variasi data. Eksplorasi data, kita bagaimana mengetahui karakteristik data, ya. Oke, saya lanjut ya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan. Jika tidak pertanyaan, jika ada pertanyaan langsung saja. Oke, terlihat ya screen sharing saya langsung berubah ya, karena saya langsung ya. Siap, Pak. Oke, baik, langsung ya. Statistik untuk mendeskripsikan data, eksplorasi data, dan membandingkan data. Ya, ini sudah kita pelajari ya di minggu sebelumnya, bahwa dalam mendeskripsikan data, umumnya deskriptif data umumnya kita menggunakan dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran varians ya, varians ini. Ya, ukuran pemusatannya apa sih? Pemahaman kalian ya, kan ada yang bisa ukuran pemusatan ini menggambarkan apa ya kira-kira? Ada yang bisa kita diskusi? Ukuran pemusatan kira-kira menggambarkan apa? Sedangkan ukuran varians nanti menggambarkan apa ya? Ada yang diskusi? Belum, baik ya. Oke, kalau misalkan ada silakan ya kita diskusi. Ya, ukuran pemusatan ini adalah ukuran yang menggambarkan titik-titik data berkumpul. Ya, ukuran yang menggambarkan titik-titik data berkumpul. Ya, data itu berkumpul di mana sih? Ya, itu adalah ukuran pemusatan. Nah, itu adalah ukuran yang menggambarkan titik-titik data berkumpul. Ya. Kemudian indikator atau variabelnya yang dapat diukur menggunakan apa? Ada beberapa ya. Pertama bisa min, ya. Min ini ya kita bisa disebut rata-rata min biasanya di sini ya, rata-rata numerik biasa.
rata-rata aritmatik ya. Mean atau rata-rata aritmatik biasanya kita nyebutnya yaitu untuk populasi kita biasanya menggunakan huruf mu. Ya, terlihat ya screen sharing saya. Mu ya, populasi biasanya kita menggunakan mu ya, dengan rumus adalah sigma X dibagi N. N ini adalah jumlah populasi. Sedangkan untuk sampel kita biasanya menggunakan X bar. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, beda kan ya? Untuk populasi kita N-nya N besar, ini mu. Tapi untuk sampel kita menggunakan X bar, ininya N kecil yaitu sampel. Nah, perbedaannya adalah contohnya ketika kita akan sebagai contoh, saya ingin mengetahui rata-rata, misalkan nilai tengah berapa sih? Nilai tengah UTS mahasiswa kelas 505. Misalkan seperti itu. Karena populasinya saya ketahui, ya, populasinya saya ketahui nih, ada 30 orang mahasiswa, ya, kemudian nilainya saya ketahui, saya bisa menggunakan populasi mu ini langsung. Tetapi ada kalanya ketika populasi itu tidak diketahui, ya, kemudian biaya untuk mendapatkan populasi itu besar, waktu juga lama, SDM yang diperlukan banyak, maka muncullah kita menggunakan diduga, namanya adalah menggunakan sampel. Mu diduga menggunakan X bar, ya. Mu diduga menggunakan X bar dengan rumus sigma X dibagi N. Nah, ketika misalkan tadi jumlah populasi mahasiswa 30 mahasiswa, kemudian saya mengambil sampel sebanyak 10 misalkan. Nah, pengambilan sampel di sini juga ada tata caranya ya. Kita ada rumus yang menggunakan bagaimana menghitung sampel ya optimum. Nanti kita akan berbicara. Nah, untuk sekarang saya sampaikan misalkan sembarang saya mengambil 10 sampel, maka mu-nya atau rata-ratanya saya akan dapat misalkan nilai 1 sampai nilai 10 dibagi N-nya. Itu adalah sampel. Ya, terkait rata-rata. Nah, rata-rata ini sudah saya sampaikan bahwa rata-rata ini dia tidak robust, tidak kekar. Sehingga dia akan dipengaruhi oleh nilai maksimum atau nilai minimum atau outlier, ya, outlier kecil maupun besar. Ya, rata-rata ini. Nah, untuk menentukan misalkan ini ada outlier atau tidak, nah kita harus menggunakan eksplorasi data namanya. Kita mengeksplorasi data, bisa menggunakan tabel frekuensi, histogram, atau sebaran data. Nah, kita bisa menggunakan gambar yang di kanan ini nih. Nah, gambar sebelah kanan kita ya. Sebarannya kita bisa ada sebaran melenceng ke kiri, kemudian normal, ya, simetris, atau melenceng ke kanan. Nah, rata-rata ini jika sebarannya adalah yang atas ini, ya, dia melenceng kiri, ada populasi, misal ada outlier kiri, maka mean ini akan terbawa ke kiri rendah. Nah, ya, kemarin kita sudah simulasikan ya. Nah, sehingga mean ini kemungkinan besar akan lebih kecil dari median, akan lebih kecil dari modus. Ya. Kemudian kalau dia misalkan normal seperti ini, maka modus kemungkinan besar sama dengan median dan sama dengan mean. Jika dia melenceng ke kanan, maka mean akan semakin besar. Nah, ini adalah terkait dengan identifikasi atau eksplorasi data. Ya, eksplorasi data ini akan menentukan langkah analisis selanjutnya. Ya, contoh sederhananya di tempat sekarang ini yang kita bicarakan terkait dengan pemusatan data ya. Kita punya rata-rata nih yang kalian punya secara yang kalian kenal secara umum, rata-rata aritmetik ya. Kemudian jika datanya misalkan tidak normal, kita bisa menggunakan modus ya. Modus ini adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi tertinggi ya. Berapa sih nilai UTS yang paling banyak muncul, misalkan 90, berarti modusnya di 90. Itu juga menggambarkan titik pemusatan data. Kemudian ada yang namanya median, nilai tengah datanya tapi sudah terurut. Nah, modus dan median itu lebih robust, lebih kekar daripada mean, ya.
daripada min, itu lebih kekar, ya. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan identifikasi data di sini, kita sudah mendapatkannya identifikasi data di sini, kita sudah dapat mendapatkan karakteristik data di sini, ya. Maka langkah analisis selanjutnya sebenarnya kita bisa menentukan nih. Untuk nilai tengah kita bisa menentukan modus, median, atau rata-rata biasa. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan dari eksplorasi data awal, kita bisa menentukan, oh ini menentukan rata-rata, modus, atau median. Ya. Selain itu, kita juga ada mid rank. Ya. Mid rank itu sama dengan maksimum ditambah minimum dibagi 2. Nah, mid rank juga hampir sama kayak rata-rata. Ya. Dia tidak robust, dia tidak kekar, dia dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum. Apalagi nilai maksimum dan minimumnya adalah sesuatu pencilan atau outlier yang sangat ekstrim. Nah, selain itu, jika data kita, ya, misalkan nih, kalau ini kan 1, 2, 3, 4 ini kan datanya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk gugus data ya. Ketika kalian punya gugus data, kemudian misalkan ditanyakan berapa ukuran pemusatan data, kalian bisa menggunakan modus, median, mid-range, atau rata-rata. Nah, akan tetapi ya, jika kalian tidak punya gugus data, hanya punya ya tabel frekuensi, maka cara menghitung rata-ratanya seperti ini ya. Rata-rata dari tabel frekuensi adalah sigma frekuensinya dikali X-nya berapa, dibagi sigma frekuensi. X ini adalah nilai tengah selang. Yang kemarin chapter 2 kita pelajari selangnya, kemudian nilai tengahnya berapa, kemudian ada frekuensinya berapa. Nah, setelah itu frekuensi dikalikan nilai tengah dibagi total dijumlahkan dibagi total frekuensinya berapa. Itu ada rata-rata frekuensi. Jika kalian tidak punya gugus data ya, artinya ketika saya misalkan atau di kantor kalian disodorkan misalkan ini loh ada compliance A, B, C dan sekian, nilainya sekian, frekuensi sekian. Nah, rata-ratanya berapa ya? Itu bisa pakai rata-rata frekuensi jika ya nilai selangnya diketahui, ya kategorinya diketahui. Nah, selain itu ada namanya rata-rata tertimbang. Nah, umumnya rata-rata tertimbang ini jika memang bobot untuk setiap kategori itu berbeda. Ada yang bisa mencontohkan rata-rata tertimbang yang biasa digunakan di lingkungan kalian? Apa? Ada yang bisa mencontohkan? Kira-kira apa ya rata-rata tertimbang yang sering kalian lihat atau sering kalian pakai di lingkungan sehari-hari? Ada? Ada contohnya rata-rata tertimbang? Kira-kira apa yang biasa kalian bukan mungkin mempergunakan belum, tapi yang terdekat dengan kalian status kalian sekarang apa? Ada? Mungkin nilai, Pak. Nilai ya, Pak. IPK. Nilai ya, tuh nilai atau IPK bisa ya. Misalkan nilai mata kuliah statistika UTS bobotnya berapa, UAS bobotnya berapa, aktivitas bobotnya berapa, atau nilai IPK ya, seperti itu. Itu bisa menggunakan rata-rata tertimbang ya. Nah, rata-rata tertimbang ya, seperti itu. Bobotnya berbeda. Nah, ini adalah ukuran dari pemusatan data. Hal ini sudah kita simulasikan ya pertemuan sebelumnya. Bagaimana jika dia menjulur ke kiri, bagaimana menjulur ke kanan atau dia normal, maka rata-rata ini dia akan robust atau tidak. Nah, saya akan perlihatkan sekali lagi mungkin sebentar ya. Oke, terlihat ya screen sharing saya langsung berubah ya. Screen sharing saya langsung berubah ya. Lihat. Oke, baik. Nah, coba kalian perhatikan dalam ukuran pemusatan data ini ya, rata-rata ini selalu berbeda.
Ya, kemarin juga disampaikan 91, 83, 95. Ya, karena memang dia tidak robust terhadap pencilan. Nah, sama seperti mid range. Ya, mid range seperti ini, ya ini malah 52 karena ada pencilan kiri, ini jadi 109 karena pencilan kanan. Ya, bedakan sama median dan modus yang cukup robust dibandingkan dua variabel sebelumnya. Nah, ini membuktikan ya bahwa rata-rata mid range ini tidak robust, sehingga pembuktian ini bisa nih. Ya, contoh untuk menjulur ke kiri, ya, menjulur ke kiri ini yang ini, ya, min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Ya. Untuk yang ini, min sama dengan median sama dengan modus, ya, jika memang dia normal sempurna, ya, kemudian ini simetrik, min ini lebih besar, ya, dari median atau modus, ya. Ini adalah terkait dengan ukuran pemusatan. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ya, sering kita dengar ukuran variasi, ya, ukuran variasi. Apa sih kira-kira menurut kalian definisi ukuran variasi itu? Kira-kira apa definisi ukuran variasi? Kalau tadi pemusatan adalah ukuran, ya. Berarti izin Pak, mungkin sebarannya Pak ya? Sebaran, oke, sebaran ya. Sama izin Pak, ada Deta mau join lagi, barusan terputus. Oke. Udah ya? Oke. Siap, terima kasih Pak. Kemudian ukuran variasi ini apa sih? Nah, sebaran bisa ya. Ukuran variasi ini adalah ukuran ya atau besaran yang mengidentifikasikan seberapa besar data ini berpencar dari pusat data. Seberapa besar data ini berpencar dari pusat data. Ya. Itu ukuran variasi. Variabelnya bisa diukur dari misalkan range, standar deviasi atau varians itu sendiri. Ya, itu variabelnya. Nah, apa sih gunanya variasi ini? Ya, variasi ini akan berkaitan dengan yang namanya heterogenitas atau homogenitas. Ya, heterogenitas, homogenitas akan berguna ketika kita akan mengambil sampel, teknik sampel, atau berguna ketika kita menganalisis, membangun suatu model, ya, itu akan berguna variasi ini, ya. Misalkan ketika suatu populasi itu homogen, maka jumlah sampel itu, ya, saya tidak usah terlalu banyak, ya, dan tidak usah tersebar ke seluruh Indonesia, misalkan cukup di satu titik saja jika populasinya homogen, ya. Jika populasinya heterogen, tadi variansinya banyak, ya, maka saya harus ya mengambil populasi yang mewakili semua. Nah, itu salah satu manfaatnya ya variansi. Nah, ukuran atau variabel dari variansi ini adalah salah satunya range. Range ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini jelas ya akan terpengaruh terhadap pencilan. Karena ada nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian ada standar deviasi. Ya. Standar deviasi itu rumusnya S. S sama dengan ya standar deviasi ya. X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Simpangan baku standar deviasi ya. Akar square root X min X bar dikuadrat dikurangi N min 1 dibagi N min 1. Ini adalah untuk sampel, untuk populasi dikurangi mu dibagi N. Oke, ini standar deviasi. Ya, kemudian ada varians. Ya, varian itu sendiri untuk populasi ya dari varian ini ya ragam ini dikuadratkan dari sampel ini dikuadratkan. Ya. S kuadrat atau standar deviasi kuadrat ini merupakan estimator tak bias bagi ragam kuadrat. Ini adalah terkait dengan variansi. Ya, variabelnya bisa diukur oleh apa saja. Ya. Ukuran pemusatan, kemudian ukuran variasi. Nah, selain itu ada yang namanya coefficient of variation ya.
yaitu persentase standar deviasi relatif. Nah, persentase standar deviasi. Kalau standar deviasi berarti S relatif terhadap rata-rata. S dibagi X bar dikali 100%, ya, terhadap rata-rata relatif, ya, seperti itu. Nah, ini adalah terkait variansinya. Nah, ini ukuran yang menentukan deskriptif data, ya. Deskriptif data itu pemusatan dan variansi, ya. Untuk variasi itu semuanya tergantung dari dipengaruhi oleh outlier. Sedangkan ya untuk pemusatan ada beberapa teknik pemusatan atau variabel pemusatan yang dia robust, ya, tidak dipengaruhi oleh outlier, ya. Sebagai contoh, ya, minggu kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, ini standar deviasi untuk yang pertama, ya, dia cenderung stabil. Kemudian standar deviasi yang kedua karena ada pencilan kiri, dia akan menjadi lebar, lebih lebar. Ya, untuk yang pencilan kanan juga akan menjadi lebih lebar. Ya, ini standar deviasi, variance, dan range-nya. Oke, seperti itu rekan-rekan semua terkait dengan ukuran pemusatan, ukuran variasi dari deskriptif data. Ya, nah, deskriptif data di awal ini sebenarnya harusnya ada yang namanya eksplorasi data terlebih dahulu. Ya, eksplorasi data ini gunanya untuk mengetahui karakteristik identifikasi dari, ya, data, gugus data, ya. Apakah dia normal, ya, apakah dia menjulur ke kiri, menjulur ke kanan, atau dia kuadratik, ya, dan lain-lain. Nah, salah satu teknik, ya, terkait untuk mengatasi hal tersebut ketika kita eksplorasi terlebih dahulu yaitu menggunakan yang namanya teknik yang tepat, ya. Contoh, misalkan ketika kita punya gugus data yang besar dan dia ada pencilan, maka kita bisa menggunakan teknik yang tepat yaitu menggunakan median atau modus, ya, atau bisa saja dihilangkan, silakan, ya. Itu adalah eksplorasi, ya, mana yang dipilih. Nah, atau ketika misalkan kalian punya data tetapi ketika kita plotkan bentuknya kuadratik, sedangkan kita ingin membuat regresi linear atau analisis linear, maka yang data kuadratik tadi bisa di logaritma naturalkan, ya, itu di transformasi data. Namanya seperti eksplorasi data, kemudian ditransformasi data. Ya, silakan. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Ada yang tanyakan? Silakan, ya. Ya, kalau ada yang tanyakan silakan, ya. Saya lanjut, ya. Kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi ada yang disebut nilai maksimum yang lazim, ada yang disebut juga nilai minimum yang lazim. Yang lazim itu ada di sini, ya. X bar plus minus 2S, ya. X bar plus minus 2S, ya. Di sini, ya, dia disebut masih lazim, maksimum lazim atau minimum lazim. X bar min 2S, kalau maksimum X bar plus 2S. Dua standar deviasi, ya. Itu. Nah, kemudian di dalam data normal, ya, ada yang namanya teorema Chebyshev, ya. Di dalam teorema Chebyshev ini menyatakan berapa sih proporsi data yang ada di rentang tersebut, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jika dia normal, maka proporsi data di tengah ini adalah sekitar 68%. Sedangkan di kirinya di sampai X min 3S sama X plus 3S itu sekitar 13,5%, kalau 2S mungkin 13,5%, 13,5%, X3S 2,4%, 2,4%, dan selebihnya yaitu 0,1%. Ini jika normal, ya. Ya. Sehingga jika, ya, data kita misalkan kita anggap normal atau tidak, kita bisa ngitung nih di sini. Apakah data kita normal? Kita bisa hitung saja berapa sih data jumlah, ya, jumlah data yang ada di dalam X bar plus minus S. Ini kan X bar plus minus S nih. Kalau jumlah data kita ada di X bar plus minus S, misalkan ada di sekitar 68%,
maka kita misalkan bisa dibilang oh ini normal ya, bisa diatur sini. Oke. Nah, seperti itu Mas atau Mbak ya, 68%, 95%, 95%. Ini silakan ditambahkan saja 68 tambah 13 tambah 2,4 dan lain ini teorema Chebyshev-nya ya. Baik, saya lanjut. Ada yang tanyakan sampai sini? Belum? Belum ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, menurut kalian apa sih bedanya grafik ini sama grafik yang di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, grafik atas sama grafik bawah ini ada yang bisa menjelaskan apa bedanya? Suara saya masih terdengar ya? Siapa sih, Pak? Masih ya, baik. Oke, silakan ada yang berpendapat, diskusi. Apa sih bedanya ketika misalkan saya sampaikan grafik seperti ini atau grafik seperti ini? Apa nih ya yang membedakan? Ada yang bisa bercerita? Ada yang bisa bercerita? Apa nih bedanya grafik atas sama grafik di bawah? Belum? Baik ya, saya lanjutkan. Oke, bedanya grafik atas ini sama grafik bawah adalah ini adalah grafik dari gugus data asli. Ini adalah grafik ya bentuk sebaran dari gugus data asli. Misalkan kita punya gugus data asli, kemudian kita bentuk sebarannya dan dia normal. Ini sehingga rata-ratanya ada di tengah sini, ini rata-rata ya, rata-ratanya. Kemudian ini X min standar deviasinya, ini X min 2S, ini X min 3S, ini X plus S, ini X plus 2S, X plus 3S. Ya. Ini adalah standar deviasinya. Ya. Sehingga ketika kita punya dua gugus data, misalkan nilai UTS sama UAS ya, walaupun bentuk sebarannya sama normal, belum tentu nilai X barnya, nilai S-nya sama. Ya. Ketika misalkan saya ya mengukur kelas 505 nilai UTS sama nilai UAS ya, itu belum tentu nilai rata-rata nilai tengahnya itu rata-ratanya atau nilai tengahnya itu akan sama ya. Sini S-nya akan sama. Ya, walaupun bentuk sebarannya misalkan sama ya, atau ya saya membandingkan ya dua data misalkan UTS kelas 505 dengan UTS kelas lainnya, walaupun bentuk sebarannya sama ya normal, saya belum tentu menemukan X barnya yang sama. Ya, sini belum tentu saya menemukan X bar yang sama. Ya, ini ada dalam gugus data asli. Ya, oleh karena itu, agar data tersebut sebenarnya bisa diperbandingkan, ya bisa diperbandingkan, maka ya bisa diperbandingkan nih, maka ada yang namanya sebut normal baku skor Z. Skor Z ini yaitu nilai terstandar, skor yang menunjukkan seberapa jauh nilai X tertentu berada di atas atau di bawah nilai rata-rata. Skor Z menunjukkan berapa standar deviasi jarak nilai X dari nilai rata-rata. Ya.
standar deviasi jarak nilai X dari nilai rata-rata. Ya. Rumusnya adalah ini, Z sama dengan X nilai titiknya dikurangi X bar dibagi standar deviasinya. Ya. Sehingga grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, grafiknya akan menjadi seperti ini. Ya. Sama-sama dia sebarannya normal baku, sama nih sebarannya normal baku. Akan tetapi ya, coba perhatikan nilai X barnya. X barnya di sini yaitu akan 0. Ya. Skor Z ini di mana tadi sebarannya X menyebar normal ya dengan nilai tengah X bar dan ragamnya ragam kuadrat ya akan menjadi ya Z dengan menyebar normal baku dengan nilai tengah 0 dan ragamnya 1. Ya. Coba perhatikan. X ke X plus S di sini kita nggak tahu jaraknya ya. Tergantung S-nya berapa. Ya. Kalau tadi saya sampaikan contoh, misalkan contoh bahwa UTS kelas 505 dengan UTS kelas atau dengan UTS ya oke lah dengan UTS kelas lainnya walaupun sebarannya sama ya misalkan normal akan tetapi X barnya dan S-nya belum tentu sama sehingga lebarnya belum tentu sama. Nah, ketika itu sudah ditransformasi menjadi skor Z maka nilai tengahnya akan 0 ya 0 nilai tengahnya dan ragamnya 1 jelas jaraknya 1 dan 1 semuanya 1 ya. Inilah yang disebut normal baku. Dan ketika sudah menjadi normal baku, ini mudah untuk diperbandingkan. Misalkan, skor nilai UTS 505 dengan UTS kelas lainnya, ya rata-rata misalkan ya, rata-rata di kelas 1, di kelas 505 misalkan 90 dengan standar deviasi 10, atau di kelas satu lagi misalkan rata-rata 85 dengan standar deviasi 5. Nah, kalau saya menggunakan data asli, agak sulit saya membandingkan yang mana misalkan yang lebih baik. Ya, karena tadi apa? X barnya berbeda, S-nya juga berbeda. Itu sulit ya. Ya walaupun kalau kita bisa menggunakan dengan mengasumsikan, oke, semuanya sama gitu, mengasumsikan seperti itu dengan mengasumsikan semuanya homogen, oke semuanya homogen, asumsinya bahwa kita cukup menggunakan X bar misalkan X bar. Oke, X bar yang 90 lebih besar dibandingin 85 ya. Tetapi tadi lihat ada standar deviasinya yang misalkan standar deviasinya yang tadi kan lebih kecil 5 ya. Standar deviasi itu tadi apa? Standar deviasi itu adalah menyatakan berapa besar data itu berpencar dari pusatnya ya. Kalau tadi standar deviasinya 5 tentu sebenarnya lebih baik dibandingkan standar deviasi 10 ya, sehingga berkumpul kan dia di sekitar itu. Nah, kita akan lihat oleh karena itu untuk membandingkan data kita bisa menggunakan Z-score. Ya, ketika sudah ditransformasi ya, masing-masing tadi X bar tadi kita ubah ke Z-score ya. Di sini kita baru bisa membandingkan karena akan menjadi nilai normal 0 dan 1. Ya, sama di sini 0 sampai 1 atau sampai minus 2 ini dia disebut lazim dan lebih dari 2 disebut tidak lazim. Oke. Nah, itu Mas Mbak semuanya rekan-rekan semuanya terkait dengan bagaimana kita ya mendeskripsikan data berdasarkan ukuran pemusatan, kemudian bagaimana kita mengeksplorasi data, salah satunya yaitu dengan cara tabel frekuensi atau ya tabel histogram atau sebaran ya. Kemudian dari eksplorasi tersebut kita tentukan analisis yang tepat ya. Atau terakhir bagaimana kita membandingkan data. Nah, seperti ini ya. Kita coba sudah menyampaikan. Oke, saya yang belum saya sampaikan adalah misalkan contoh ini. Di Triola ada yang namanya nah, ini ya. Bagaimana
bagaimana cara membuat nilai rata-rata dari tabel frekuensi. Ya, ini ya. Misalkan ada kelas IQ score, kemudian ada frekuensinya, jumlah frekuensi, kemudian middle class, ya, nilai tengahnya berapa? 69, ya, ditambah 50 dibagi 2, ya, dapat. Kemudian baru F dikali X. F-nya ini, X-nya ini, ya, dapat berapa? Ya, mohon maaf rekan-rekan semua, ya. Saya tempat saya ada, mungkin saya nunggu 2 menit dulu ya. Oke, terima kasih. Saya tunggu 2 menit dulu untuk mendengarkan aja. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya. Masih terlihat screen sharing saya? Suara saya masih terdengar jelas? Siap, masih, Pak. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Bagaimana cara membuat nilai rata-rata dari tabel frekuensi ya. Kita lihat ada nilai tengahnya, kemudian hitung F kali X-nya. F frekuensinya berapa, X-nya berapa, dapat ininya jumlahnya. Setelah jumlah ini dapat, baru dibagi jumlah frekuensi ya, dapat kemudian nilai tengahnya. Oke, seperti itu ya. Terkait dengan tadi saya kelupaan terkait dengan cara menentukan nilai tengah ya, berbagai cara nilai tengah. Nah, dari ukuran pemusatan, ukuran variasi, dan cara membandingkan data, salah satunya dengan Z-score. Kenapa harus dengan Z-score? Tadi saya sudah sampaikan, karena memang Z-score ini baku ya, baku terstandar ya, sehingga saya membandingkan apple to apple ya, sama nilai tengahnya sama ya, sebarannya sama, itu normal misalkan dengan nilai tengah 0 dan ragam 1. Berbeda tadi ketika misalkan saya menggunakan ini. Ketika saya menggunakan ini ya, X barnya itu bisa berbeda ya, nilai tengahnya itu bisa berbeda sebaran ya, sebaran data itu berbeda ya dengan nilai tengahnya X atau mu, dan ragamnya ragam kuadrat ya. Kita tidak tahu datanya homogen atau heterogen. Nah, gunanya tadi varians tadi ya. Gunanya varian ketika kita membahas terkait dengan varians ya. Bagaimana varians ini akan memengaruhi ya, akan memengaruhi karakteristik atau identitas dari data itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Izin, Pak. Silakan.
Saya mau konfirmasi aja Pak terkait Silakan. yang deskripsi data dari skor Z tadi Pak. Ini Berarti nanti dalam dunia nyatanya itu batas lazim dan tidak lazimnya itu belum tentu bisa presisi seperti ini ya Pak ya. Ini kan presisi Pak. hmm, Maksudnya spare dari lazim ke tidak lazimnya tuh angkanya sama gitu Pak. Nah dalam prakteknya nanti apa namanya bisa aja nggak sama gitu ya Pak ya ya, bentuknya. ya, terima kasih Mas. Siap. Untuk jika dia menggunakan posisi Z-score, dia sama Mas. Ya, untuk dia menggunakan Z-score. Jadi ketika kita punya gugus data, ya ada dua cara nantinya ya. Apakah kita akan menggunakan ya ini? Kalau menggunakan ini ya, tadi Mas betul sampaikan dalam dunia prakteknya ini akan berbeda nih. Satu data dengan satu data yang lain, mana yang disebut lazim dan tidak ya. Karena kan X barnya dan S-nya berbeda ya. Akan tetapi jika dari gugus data itu kemudian kita jadikan Z-score, maka posisi lazim dan tidak lazimnya akan sama, yaitu lazimnya adalah 0 sampai minus 2, 0 sampai plus 2, nah, itu lazim kalau di Z-score. Nah, seperti itu Mas. Ya, karena Z-score itu tadi lihat ya di sini ya, ketika kita ada X bar ya, ada X bar ya. Di sini X bar nih, X bar. Ketika kita menggunakan Z-score, X bar ini otomatis akan menjadi 0. Kemudian X bar min S akan otomatis menjadi minus 1. X bar minus 2S akan menjadi minus 2, X bar min 3S akan menjadi minus 3. Dan sebaliknya. Ya. Ketika kita menggunakan Z-score, maka akan baku nilainya akan tetap, yaitu 0 sampai minus 2 sampai plus 2 itu disebut lazim. Tapi jika menggunakan sebaran yang ini, maka nilainya jelas akan tergantung dari datanya. Datanya tadi akan menghasilkan karakteristik X bar dan standar deviasi yang berbeda. Ya, seperti itu, Mas. Ada lagi yang ditanyakan atau ada yang dikonfirmasi kembali? Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada Pak, lagi? ingin bertanya Pak. Boleh, silakan. Ini kenapa titik lazimnya antara minus 2 sampai 2 Pak? Kenapa nggak antara minus 3 sampai 3 Pak? Oke. Hubungannya apa gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih ya. Saya kembali lagi ke sini ya. Ya, ini adalah sebenarnya kaidah ya, mirip kaidah ya, bahwa hampir sama ketika kita menggunakan transformasi dan lain-lain. Ada yang disebut dia jarak lazim, yaitu X bar plus minus 2S ya. Nah ini adalah di sini Mas kaidahnya. Dia nilai maksimum data yang disebut lazim itu kaidahnya adalah X bar plus minus 2S ya. Plus minus 2S itu maksudnya tadi plus 2S atau minus 2S untuk yang ke kiri. Ini adalah kalau kita bilang ya kaidah di dalam standar deviasi ya. Data disebut lazim itu berkumpul di tengah ya, tidak terlalu menyebar ya, itu ada di titik X bar plus minus 2S ya. Kalau disebut kenapanya ya, itu mungkin saya harus mencari kepada rumusnya, turunannya, tetapi hampir ya sama seperti teorema Chebyshev seperti ini ya. Ini adalah kaidah. Kenapa misalkan teorema Chebyshev disebut 68% ada di tengahnya? Ini adalah sudah teorema dan sudah dibuktikan ya. Di dalam statistik ada beberapa teorema dan ada beberapa asumsi, dan itu sudah dibuktikan oleh statistikawan ya. Artinya ketika teorema, misalkan contoh teorema Chebyshev ini 68% ini ada di sini, ini mengikuti teorema Chebyshev. Atau nanti lagi kita akan belajar yang namanya teorema limit pusat. Ya, 30 sampel atau 100 sampel disebut normal. Itu ada di dalil limit pusat. Ini sama ya, sama seperti itu ya. Ketika ada kaidahnya bahwa nilai maksimum yang disebut lazim itu adalah X bar plus 2S. Jadi jaraknya itu tidak lebih dari 2S. Ini disebut kaidahnya Mas. Seperti itu Mas. Ada yang konfirmasi kembali atau tanyakan kembali? Izin Pak, izin mengonfirmasi kembali. Berarti untuk angka-angkanya ini seperti ini ya Pak? Kayak yang di teori Z tadi min 1, min 2 gitu, nggak bisa dimulai langsung min 4 gitu Pak ya?
Ya, sekali lagi saya sampaikan ya, jika dia menggunakan data Z-score, ini sudah pasti ya, -2, -3, ya. Ya. Jika dia menggunakan Z-score, ini sudah pasti -1 dan -2. Dan di teorema di sini, di dalilnya atau di teorinya, dia sudah pasti plus minus 2. Tidak bisa ke, misalkan tadi 4, 5, dan lain-lain. Ya. Jika dia menggunakan Z-score, dia juga sudah pasti -1, -2. Kenapa? Karena ragamnya 1 ya. Ketika ragamnya 1, kita kembali ke sini, X bar plus 2 kali 1. Maka X bar plus 2, X barnya berapa? Yaitu 0 ketika dia menggunakan Z-score. Nah, kalau dia menggunakan gugus data biasa, maka ini akan tergantung dari gugus datanya. Nah, seperti itu, Mas. Ada lagi yang dikonfirmasi? Siap, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan dan konfirmasi? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Mas. dari metode-metode pendeskripsian data tadi itu apa berlaku juga untuk data-data kualitatif ya Pak? Mengingat data kualitatif kan tidak bisa diukur Pak. Oke, kita akan bahas ya untuk data kualitatif yang tadi skalanya nominal, ordinal, interval, ratio. Ada beberapa yang tidak bisa ya. Untuk min, misalkan, data nominal itu tidak bisa menggunakan min. Karena data nominal itu seperti kita tahu apa? Nominal itu adalah hanya mengelompokkan laki-laki, perempuan, ya, iya atau tidak. Itu tidak bisa kita hitung minnya, rata-ratanya. Atau puas, tidak puas, sangat puas, itu juga tidak bisa kita hitung minnya. Tetapi kalau menggunakan median bisa. Jadi untuk nominal hanya bisa mengkategorikan saja. Ordinal juga bisa, dia dihitung medianya, tapi minnya tidak bisa. Ya, ada beberapa karakteristik yang memang ukuran pemusatan, ukuran variasi tadi tidak bisa digunakan di beberapa skala. Jadi tergantung skalanya, ya, tergantung skala datanya. Ya, skala data itu menentukan juga terkait analisis ya, tergantung skala datanya. Kalau skala nominal laki-laki perempuan, ya, kita tidak bisa merata-ratakan ya. Rata-rata laki-laki, rata-rata perempuan, nah tidak bisa, walaupun pada kenyataannya misalkan laki-laki ya kita misalkan damikan 1, perempuan damikan 0. Ketika kita rata-ratakan misalkan 0,5, nah 0,5 ini apa artinya? Itu tidak bisa ya. Kemudian ketika kita menggunakan data ordinal, 1 setuju, sangat setuju, dan 5 misalkan sangat tidak setuju, ya kita tidak bisa merata-ratakan, sebenarnya harusnya kita menggunakan median ya, nilai tengahnya. Nah, seperti itu Mas. Jadi ada beberapa karakteristik dari ukuran pemusatan, ukuran variasi ini tidak bisa digunakan dalam variabel atau skala nominal, ordinal, interval, dan rasio tertentu. Nah, sekian Mas. Ada lagi yang tanyakan? Siap, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Belum ada tanyakan lagi ya? Baik, oke, jika belum ada yang tanyakan lagi, oke, ya, bentar, oke, jika belum ada yang tanyakan lagi, untuk latihan di kelas ya, saya latihan dulu di kelas, sekitar 40 menit, habis itu kita akan coba Gmat lagi, saya melanjutkan lagi menggunakan Gmat ya, oke, silakan, bisa dikerjakan ya, review, di Triola ya, sebentar ya. Nanti setelah mengerjakan ini kita akan kembali ke Gmat lagi ya. Kita diskusi lagi atau mau bahas terkait dengan tugasnya boleh ya. Untuk pemahaman latihan di kelas, atau kalau ada yang ditanyakan dulu silakan ya. Bentar ya. Oke, saya sudah sampaikan di WhatsApp grup ya. Silakan dikerjakan dulu. Kita sampai 1 SKS berapa menit? 50 menit ya maksimal, 15.10 sampai 15